Bagi teman-teman yang menunggu kapan pembukaan CPNS tahun 2024 dan P3K tahun 2024, teman-teman wajib nonton video ini karena kakak akan menyampaikan kapan dan jadwal pembuatan akun CPNS tahun 2024. Teman-teman wajib ya nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Mars Entertainment, akun edukasi informasi mengenai CPNS dan P3K. Oke, jadi pada video kali ini ya, sebenarnya kakak juga sudah lama tidak buat video secara real ya, karena kakak kemarin masih sakit dan ini juga sebenarnya masih sakit ya, masih kurang enak badan dan banyak juga kesibukannya kakak di luar ya, di luar YouTube gitu ya. Jadi kakak baru sempat buat video kali ini. Jadi video ini spesial buat teman-teman yang masih penasaran kapan sebenarnya pembuatan akun di CPNS maupun P3K tahun 2024. Ini khusus kakak buatkan video khusus teman-teman untuk pengganti beberapa hari kakak tidak upload video ya. Oke, kita mungkin langsung ya di pembahasan ini mengenai jadwal pembuatan akun CPNS tahun 2024. Oke, langsung saya ya, kita langsung masuk di pembahasan. Oke, teman-teman mungkin banyak yang berkomentar ya. Teman-teman kemarin kan sekarang sudah memberikan tutorial ya, dan itu pun tapi memakai database tahun 2023. Teman-teman sudah mencoba, ternyata teman-teman ada yang misalnya mendapatkan nicknya tidak terdaftar dan sebagainya. Nah, sebelumnya itu kakak mau menjelaskan ya, sebelumnya pembuatan akun, teman-teman harus tahu fase-fase pembuatan akun di CPNS tahun 2024. Jadi tidak langsung teman-teman bisa mendaftar akun gitu ya. Jadi ada fase-fasenya. Teman-teman bisa lihat fase-fase ini untuk menentukan kemungkinan tanggal berapa teman-teman atau pembukaan CPNS itu sudah dibuka. Dan ini seperti konsep-konsep komputerisasi ya gitu ya. Nah, teman-teman harus tahu ini menurut histori tahun 2023 ya. Kembali lagi ini historis tahun 2023. Dalam fase ini ya teman-teman harus tahu ada fase pertama yakni itu akhir penutupan, dan mungkin ini sudah terjadi pada sekarang ya, masa sekarang itu masih ada ya teman-teman, mungkin boleh cek nanti, coba kakak kasih lihat ya. Nah, di sini ya teman-teman boleh lihat di sini. Nah, pencirinya itu ada sini, data formasi tersedia merupakan data formasi tahun 2023, artinya atau masih ditutup ya teman-teman. Kalau kurang jelas lagi di sini teman-teman tulis aja dibuat akun, otomatis di sini masih ditutup ya. Nah, di sini jelas ya ditutup. Itu adalah fase paling pertama dalam pembuatan akun. Jadi teman-teman di sini tuh tidak boleh ikat ya, tidak boleh membuat akun karena ini diperuntukkan tahun 2023 dan sekarang kan tahun 2024. Jadi di fase pertama tidak boleh teman-teman mendaftar. Oke, ingat fase pertama tidak boleh teman-teman mendaftar. Nah, bagi teman-teman yang sudah memaksakan dan itu mungkin teman-teman sudah membuat akun, nanti akan terhapus juga otomatis nanti di fase kedua yang kakak jelaskan. Oke, kita kembali ke pembahasan fase ya, kembali. Oke, sini. Nah, selanjutnya itu teman-teman harus tahu tadi ya, akhir penutupan itu setelah pendaftaran CPNS. Misalnya tahun 2023 kalau tidak salah itu diakhiri pada bulan Oktober ya. Kalau nggak salah bulan Oktober sudah selesai, dalam artian setelah itu sampai sekarang itu masih ditutup ya. Itu fase pertama. Dan fase kedua yakni adalah penghapusan data. Maksudnya apa? Jadi semua data-data akun CPNS tahun 2023 itu akan dihapus semuanya. Nah, ini buktinya ya, beberapa teman-teman yang di kolom komentar yang memaksakan masuk pada fase pertama ini atau di akhir penutupan, teman-teman nicknya tidak terdaftar. Artinya bukan nicknya teman-teman tidak terdaftar sebagai atau di Indonesia bukan, tapi tidak terdaftar di webnya sini. Jadi tidak ada masalah. Jadi bagi teman-teman tadi yang masih ngeyel ya untuk mendaftar di sekarang, teman-teman ya ujung-ujungnya akan dihapus juga datanya. Karena keseluruhan data nanti akan dihapus dan nanti ketika pengumuman baru akan dibuka. Itu fase kedua tadi, penghapusan data. Jadi data itu di nick, password sama email dan sebagainya ya, semuanya dihapus dulu karena tahun 2023 akan berbeda pada tahun 2024. Oke. Nah, selanjutnya ada fase ketiga yakni fase input data. Input data ini adalah pemerintah menginput data, beberapa data ya, misalnya mengenai formasi, mengenai dasar hukum dan sebagainya. Ada banyak sekali ya. Sini kakak coba jelaskan sedikit ya. Kita kembali lagi ke di sini ya. Oke, kita di sini. Nah, sebenarnya ini yang banyak diupload itu di bagian ini ya. Di bagian alur, di bagian pernyataan umum di sini juga ya. Meja bantuan, dasar hukum, buku petunjuk dan sebagainya. Itu cukup lama dalam penguploadannya, cukup lama dan
itu membutuhkan waktu sekitar 2 mingguan ya, kalau nggak salah itu 2 mingguan, kalau tahun kemarin sekitar 2 mingguan ya. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan fase tadi. Oke. Nah, fase ketiga yakni setelah input data baru sekitar 2 mingguan ada namanya pembukaan secara resmi oleh tim PKN. Nah, kalau pembukaan ini teman-teman sebenarnya sudah bisa mendaftar. Akan tetapi yang namanya komputerisasi itu ada namanya overload, dan itu menyebabkan teman-teman itu sukar atau susah untuk membuat akun CPNS maupun P3K tahun 2024. Dan kakak sarankan ini sekitar kalau sesuai dengan tahun 2023 ya, itu sekitar semingguan atau 7 sampai 10 hari. Akan tetapi itu pendaftarannya cukup sedikit ya dibandingkan tahun ini yang membludak mungkin 3 sampai 4 kali lipat, karena untuk penerimanya juga akan ditambah 3 sampai 4 kali lipat. Jadi artian akan overload, bisa jadi sampai 2 minggu atau 14 hari gitu ya. Jadi teman sabar, pada fase pembukaan loading ini teman-teman juga belum bisa mendaftar atau membuat akun karena pasti akan loading ya. Tapi sebenarnya kakak sudah mau buat tips bagaimana teman-teman bisa mendaftar pada fase keempat ini atau di fase pembukaan loading atau load itu pada jam 12 malam atau di subuh-subuh, sama teman-teman harus menggunakan wifi yang kencang ya atau yang cepat ya. Kakak sudah sampaikan tipsnya itu di video-video sebelumnya, mungkin teman-teman bisa scroll aja bagaimana cara pembuatan akun yang lancar dan tanpa halangan ya. Kakak sudah buat ya video, nanti kakak cantumkan di link di bawah ya. Nah, setelah fase keempatnya nih fase kelima, setelah 2 minggu tadi ya, setelah 2 minggu pada pembukaan loading tadi ada fase namanya pembuatan akun yang bersih atau yang clean. Nah, teman-teman di situ baru boleh mendaftar yang enak. Jadi biarpun teman-teman mendaftar jam 10 pagi, jam 9 pagi, teman-teman tidak akan mengalami kesusahan. Tapi ada kalanya teman-teman juga akan mendapatkan sebuah problem, yakni ada beberapa yang mengenai story ya teman-teman, itu agak susah di bagian internet ya. Jadi teman-teman yang lokasinya masih kurang internet, teman-teman cari lokasi manapun yang paling bagus ya untuk pendaftaran ini, karena ya teman-teman perlu tahu ya bahwa pendaftaran ini juga ada batasan waktu, karena ada periode 2, ada periode 3 ya. Untuk periode pertama itu adalah sekolah kedinasan, itu sesuai ikatan dinas di masing-masing instansi. Nah, kalau CPNS itu umum ya di periode 2 dan periode 3. Begitu ya. Jadi teman-teman harus maksimalkan gitu. Nah, di fase kelima itu pembuatan akun, jadi dari awal akun sampai di dokumen sampai selesai. Itu ya pada tahap kelima ini teman-teman memang dikhususkan untuk mendaftar. Jadi full teman-teman bisa mendaftar dari pembuatan akun sampai di upload dokumen ya. Tapi pertanyaan yang simpel adalah kapan pembuatan atau akun CPNS tahun 2024 itu pada fase tadi, fase keempat. Fase keempat menurut data atau sumber yang kemarin kakak bahas juga dan kakak juga sudah bahas, untuk periode kedua itu pada minggu kedua bulan Mei. Jadi teman-teman sabar aja, tinggal sedikit lagi, tinggal 2 mingguan teman-teman akan bisa membuat akun dan mendaftar. Teman-teman sabar, sekarang masih pada fase input data. Jadi kemarin kan teman-teman ada beberapa kolom komentar link tidak ditemukan dan sebagainya, itu artinya sudah di fase penghapusan data. Nah, sekarang sudah di input data, tunggu sekitar 2 mingguan ya, atau 14 hari itu akan dibuka pada pembukaan CPNS tahun 2023. Oke, mungkin simple, video ini tidak terlalu panjang, simple, dan menurut kakak juga membantu teman-teman gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang misalnya masih kurang ngerti dengan pembukaan akun atau pembuatan akun, karena banyak ya teman-teman yang masih baru lulus, teman-teman boleh di kolom komentar, nanti kakak akan jelaskan semaksimalnya kakak. Oke, mungkin sekian video dari kakak, kurang lebihnya mohon maafkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.